Jordan sudah kaget ketika mendengar bahwa Victoria ingin membunuh Lauren dengan pisau. Ketika dia mendengar metode akrab menggunakan kucing untuk mencekik seseorang sampai mati, Jordan bergidik ketakutan. Ini adalah metode keluarga Handley. Sialan kau, Handleys. Beraninya kau menyentuh istriku. Dia tidak menyangka Shaun dan istrinya akan segera pergi ke AS dan mengincar istri-istrinya dengan metode keji seperti itu segera setelah melarikan diri dari Swiss. Mengangkat teleponnya lagi, Jordan segera berkata kepada Lauren, "Lauren, tetap di rumah dan jangan kemana-mana. Mulai sekarang, kamu harus waspada dengan siapapun di sekitarmu, bahkan keluarga. Saya akan kembali dan akan segera menangani ini." Setelah menutup telepon, Jordan berteriak, terbang dengan kecepatan penuh. Dia tidak bisa membuang waktu. Jordan dan Victoria memiliki sejarah panjang bersama. Dia tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Victoria. Terutama karena Jordan memimpikannya Victoria tertembak. Jika Jordan adalah dewa, mimpinya akan menjadi kenyataan. "Victoria, apapun bisa terjadi padamu." Jordan mengatupkan kedua tangannya, merasa sangat cemas. _epi_sodes ada di _situs web novel.com, free web. Setelah Clara pergi dari West Villa District, dia melaju di sepanjang jalan raya. "Sialan, aku tidak berhasil membunuh Lauren." Clara berencana menggunakan tubuh Victoria untuk membunuh Lauren. Dengan cara ini, ketika Jordan kembali ke rumah, dia akan menemukan bahwa salah satu istrinya telah meninggal sementara yang lain adalah seorang pembunuh. Itu akan cukup untuk menghancurkan siapapun. Saat Clara mengemudi, dia berpikir, Jordan akan segera kembali. Sebelum dia kembali, aku harus menggunakan tubuh Victoria untuk melakukan sesuatu. Hehe, kenapa aku tidak membunuh seseorang untuk bersenang-senang dan menjadikan Victoria seorang pembunuh? Clara melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia memutuskan untuk menggunakan mobil ini untuk membunuh orang yang beruntung. Ruang. Secara kebetulan, pada saat ini, seorang pria bertato melaju dengan sepeda Harley Davidson. Pemuda ini terlihat sangat arogan. Ada lampu lalu lintas di depannya. Itu baru saja berubah menjadi merah, tetapi dia tidak berhenti karena dia yakin akan melaju melewati persimpangan sebelum pejalan kaki menyeberang. Dia orangnya. Clara memandang pengendara motor itu dan segera memutuskan bahwa dialah yang beruntung. Dia ingin menabraknya dan membunuhnya. Clara memiliki seorang adik perempuan yang dibunuh oleh pengendara sepeda motor di pedesaan ketika dia masih sangat muda. Pada saat itu, tidak ada kamera di pedesaan, sehingga mereka tidak dapat mengetahui siapa pembunuhnya. Karena itu, Clara membenci pengendara motor yang menghidupkan sepedanya dan berperilaku arogan. "Hahaha, aku yang paling tampan." Biker muda itu sangat narsis. Yang mengejutkannya, sebuah Porsche merah tiba-tiba menyerbu ke arahnya dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Bang! Menabrak. Porsche itu langsung menabrak Harley Davidson. Saat kedua kendaraan itu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, pengendara sepeda itu terlempar ke udara sebelum jatuh ke tanah. Pria itu tidak memakai helm. Kepalanya terbanting ke tanah dan dia meninggal di tempat. Ada genangan darah di jalan. Ah! Ya Tuhan, ada kecelakaan? Pria di atas sepeda motor itu sudah mati. FCK, aku sudah merasa si idiot itu merusak pemandangan. Mengendarai sepeda motor yang buruk dan menghidupkan mesinnya dengan sangat keras. Dia pantas mati. Keterampilan sepeda anak itu seharusnya cukup bagus. Bagaimana dia menabrak mobil? Pengemudinya perempuan, kan? Secara kebetulan, ini adalah persimpangan lalu lintas dan ada banyak orang di sekitar. Clara dengan tenang keluar dari mobil. Meskipun dia baru saja membunuh seseorang, dia tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia memiliki senyum di wajahnya. Dia bahkan berjalan menuju mayat pria itu. Setelah memastikan bahwa dia sudah mati, senyumnya semakin dalam. Sangat bagus. Victoria membunuh seseorang dan ada begitu banyak saksi. Jordan, tidak peduli seberapa kaya Anda, mari kita lihat bagaimana Anda menyelesaikan ini. Clara bisa saja membunuh Victoria, tapi dia merasa ini terlalu mudah bagi Jordan. Dia ingin Jordan melihat istrinya menjadi seorang pembunuh. Selain itu, dia akan tahu bahwa istrinya tidak membunuh atas kehendaknya sendiri, tetapi dia akan tetap dihukum oleh hukum dan dibenci oleh publik. Itu akan menjadi bentuk balas dendam yang paling kejam. Karena kecelakaan itu, pengemudi yang lewat memperlambat dan menurunkan kaca jendela mereka untuk melihat. Clara berteriak pada kerumunan, "Apa yang kalian semua lihat? Cepat dan hubungi polisi. Saya telah membunuh seseorang. Cepat panggil polisi untuk menangkapku." Wow, pengemudi wanita ini sangat cantik. Sayang sekali. Apakah dia jatuh cinta? Dia sepertinya tidak dalam suasana hati yang baik.
Mengapa semua wanita cantik bertemu dengan bajingan? Petik 2. Karena ketampanan Victoria dan fakta bahwa dia mengendarai Porsche, ada diskusi panas di antara orang banyak. Banyak orang juga mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto. Pada saat ini, sebuah Mercedes-Benz S600 mendekat dari arah yang berlawanan. Ketika orang di kursi belakang menyadari bahwa ada kecelakaan, dia membuka jendela dan melihat keluar. Dia terkejut dengan pemandangan itu. Victoria. Itu adalah Russell Miller, orang terkaya di Houston. Pengemudi juga mengenali Victoria. Lagi pula, dia hampir menjadi istri Russell beberapa waktu lalu. Dan, Miller, ini buruk. Clarke membunuh seseorang dalam kecelakaan mobil. Ada begitu banyak saksi. Apa yang harus kita lakukan? Sopir itu tahu bahwa Russell sangat peduli pada Victoria. Russell segera menginstruksikan pengemudi, bawa Victoria ke mobil kami. Ya. Sopir buru-buru turun dari mobil dan berjalan ke Clara. Dia meraihnya dan berkata, "Ms. Clarke, jangan diam di lokasi kecelakaan. Ikut denganku." Biasanya, pengemudi tidak akan berani mengambil Victoria. Tapi ini adalah keadaan khusus, jadi pengemudi tidak bisa diganggu tentang kesopanan. Clara terkejut. Siapa orang ini yang menarik lengannya? Apakah dia bertemu seorang kenalan? Sopir segera menarik Clara ke dalam Mercedes-Benz. Segera setelah dia duduk di kursi belakang, Russell segera menginstruksikan pengemudi, "Berangkat sekarang." Russell bertanya kepada Clara, "Victoria, apa yang terjadi denganmu? Mengapa kamu menabrak orang itu dan membunuhnya?" Russell tahu bahwa Victoria memiliki keterampilan mengemudi yang sangat baik. Tidak mungkin itu kecelakaan. Terlebih lagi, bahkan jika itu benar-benar kecelakaan, Victoria tidak akan meneriakkan kata-kata itu di depan umum. Berdasarkan pemahaman Russell tentang Victoria, pria itu pasti telah memprovokasi dia dengan cara tertentu sehingga dia dengan sengaja menabraknya. Anda. Clara menatap Russell. Dia sama sekali tidak tahu siapa dia, tetapi dia tidak bisa mengakuinya. Dia harus meyakinkan semua orang bahwa dia adalah Victoria dan pikirannya jernih. Jika tidak, Jordan mungkin memanfaatkan ini untuk membebaskan Victoria dari hukuman. Russell menghela napas. Jika aku tahu bahwa kamu akan sangat tidak bahagia dengan Jordan, aku seharusnya bersikeras bahwa kamu menikah denganku saat itu. Mendengar ini, mata Clara berbinar. Oh, jadi pria parubaya ini adalah mantan Victoria? Russell membawa Clara ke villa pribadi di ibu kota. Sepanjang jalan, dia membuat segala macam panggilan dan menggunakan koneksinya untuk menemukan seseorang untuk membantu Victoria menyelesaikan masalah ini. Clara bisa merasakan bahwa Russell bukan orang biasa. Pria itu terbakar dengan kecemasan di villa saat dia mondar-mandir. Meskipun uang bisa membuat dunia berputar, internet begitu merajalela saat ini sehingga orang kaya dan berkuasa terus-menerus dipantau oleh masyarakat. Ini adalah skandal yang tidak dapat dengan mudah diselesaikan dengan uang. Sementara itu, Victoria terlihat santai dan tenang meski baru saja membunuh seseorang. Russell membawakan Clara secangkir kopi panas. Dia menghiburnya. "Victoria, jangan gugup. Jangan takut. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda menangani masalah ini. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan kamera pengintai. Jika kami dapat memastikan bahwa orang yang mengendarai sepeda motor menerobos lampu merah, itu akan mudah. Jika tidak, kita dapat memanipulasi video dan membuatnya terlihat seperti dia melanggar lampu merah. Adapun para saksi, saya sudah meminta seseorang untuk membayar mereka satu persatu. Saya juga telah memberitahu berita utama dan outlet media sosial untuk tidak membiarkan berita ini menarik perhatian. Setelah pengguna memposting foto atau video kecelakaan, mereka akan segera menghapusnya. Waktu. Kami hanya perlu cukup waktu untuk membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Ngomong-ngomong, apakah kamu memiliki konflik dengan Jordan karena Lauren? Bagaimana hubungan Anda dengan keluarga Howard? Jika Anda memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Howard, kami dapat meminta Tuan Howard untuk menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, dia lebih kuat dariku di ibu kota." Russell terus berbicara dan berjalan dengan gugup. Clara menatap pria parubaya yang tampan dan dewasa ini dengan sedikit kekaguman di matanya. Seorang pria parubaya dengan status sosial tinggi sangat menarik bagi wanita. Sambil memegang cangkir kopi hangat, Clara menatap Russell sambil tersenyum. "Kau sangat mengkhawatirkanku. Apa kau masih menyukaiku?" Russell merasa sedikit aneh ketika dia melihat Victoria duduk bersila dengan santai seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, dialah yang mempersiapkan Victoria menjadi wanita kuat seperti sekarang ini. Dia tahu bahwa wanita ini memiliki ketabahan yang kuat. Dia menghela nafas lagi. "Jangan membicarakan ini di saat seperti ini. Victoria, jangan berpikir bahwa ini masalah kecil. Jika ada yang salah,
Anda mungkin dipenjara selama sisa hidup Anda. Clara mencibir, menghabiskan sisa hidupmu di penjara setelah membunuh seseorang adalah bagaimana seharusnya kan? Hehe, ngomong-ngomong, bagaimana biasanya aku memanggilmu? Baru saat itulah Russell merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa Victoria mengajukan pertanyaan seperti itu? Kamu dulu memanggilku dengan nama keluargaku Miller. Tapi sekarang, kamu biasanya memanggilku Russell, jawab Russell. Jadi namanya Russell Miller. Clara akhirnya tahu identitas Russell. Meletakkan cangkir kopinya, Clara berdiri dan berjalan menuju Russell. Tangannya meraih kemejanya saat dia berkata sambil tersenyum, "Russell, aku sangat menyesalinya sekarang. Andai saja aku menikahimu saat itu. Apakah kamu ingat mengapa aku tidak menikahimu saat itu?" Russell berkata, "Bagaimana saya bisa lupa? Anda datang kepada saya karena situasi ayah Anda dan mengatakan bahwa Anda ingin menikah dengan saya dan menarik garis yang jelas antara Anda dan Jordan. Kami telah merencanakan seluruh pernikahan dan baru saja akan bertukar cincin. Tapi tepat sebelum itu, Jordan menerobos masuk dan merenggutmu dariku. Kalian bahkan berciuman di hari pernikahan kita. Victoria, apakah kamu tahu betapa kamu menyakitiku?" Petik 2. Bahkan membayangkan Jordan dan Victoria berciuman di pernikahan mereka sangat menyebalkan. Pria mana yang tahan dengan penghinaan seperti itu? Apalagi Russell adalah orang terkaya di Houston. Dia telah menjadi bahan tertawaan di kampung halamannya. Clara berkata dengan manis, "Maaf, Russell. Saya dibodohi oleh Jordan saat itu. Aku baru menyadari betapa bastardnya dia setelah aku bersama dengannya. Russell, apakah kamu masih menyukaiku?" Melalui tubuh Victoria, Clara memandang Russell dengan penuh kasih sayang. Russell menjawab, "Tentu saja. Aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Bagaimana aku bisa melupakanmu begitu saja? Aku selalu percaya bahwa kita akan bersama selamanya. Tapi setelah kau pergi ke Orlando dan bertemu Jordan, kau bahkan menolak untuk mengakuiku. Selama pernikahan kita di Houston, kau bahkan menolak untuk menciumku tunanganmu. Bagaimana saya tidak merasa frustrasi tentang itu?" Petik 2. Clara tersenyum dan tiba-tiba memiliki pikiran jahat. Sepertinya Jordan dan Russell adalah rival cinta. Jika saya menggunakan tubuh Victoria untuk menipu Jordan dengan Russell, Jordan pasti akan menjadi gila karena marah. Haha. Clara datang ke AS untuk membalas dendam pada Yordania. Menggunakan tubuh Victoria untuk membunuh seseorang bukanlah apa-apa. Dia punya rencana baru sekarang. Menjangkau, Clara menyentuh wajah Russell dan berkata dengan lembut, "Maaf, Russell. Aku terlalu keras padamu sebelumnya. Kau selalu ingin aku kembali padamu kan? Hari ini, aku akan menebusnya untukmu." Russell tercengang. Dia tergagap, "Victoria, apakah kau yakin?" Victoria mengangguk. Tidak lama kemudian, Zephyr Tree mendarat di West Villa District. Jordan bergegas masuk ke dalam rumah. "Lauren, apa kabar? Apa kamu baik-baik saja?" Jordan segera pergi untuk memeriksa Lauren. Dia sangat khawatir ketika dia mendengar di telepon bahwa dia hampir ditikam. Melihat Lauren tampak baik-baik saja, Jordan menghela napas lega. Lauren segera merasa sangat aman sekarang karena Jordan ada di sini. "Suamiku, aku baik-baik saja." Brett mendengus. "Untungnya, saya datang tepat waktu. Kalau tidak, Victoria akan membunuh saudara perempuanku." Victoria juga istri Jordan dan dia adalah wanita yang sangat dia cintai. Lauren buru-buru berkata, "Brett, jangan bicara omong kosong." Brett bersikeras. "Aku tidak menyemburkan omong kosong. Saya mengatakan yang sebenarnya. Jika saya datang sedetik kemudian, bahkan jika Anda tidak mati, Anda akan terluka parah." Juga, kapan Victoria mempelajari teknik okultisme itu? Dia hampir mencekikku sampai mati menggunakan kucing. Jordan menjelaskan, "Orang yang kamu lihat tadi bukanlah Victoria yang asli. Dia telah dirasuki." Kerasukan. Lauren dan Brett terkejut. Ini di luar pemahaman mereka. "Bukankah memiliki sesuatu yang hanya ada di novel fantasi?" tanya Brett. Jordan menjawab, "Sebenarnya, itu juga sejenis teknologi. Ini tidak misterius seperti yang Anda katakan. Saya akan menjelaskan kepada Anda cara kerjanya ketika saya punya waktu. Sekarang, saya perlu tahu keberadaan Victoria. Di mana dia sekarang? Dengan siapa dia? Apa yang dia lakukan?" Brett mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan gambar pada Jordan. Dalam foto itu, Victoria berdiri di depan seorang pria yang pingsan di jalan. Sebuah sepeda jatuh tergeletak di dekatnya. Setelah Victoria meninggalkan villa, dia menabrak pengendara sepeda motor dan membunuhnya. Apa? Victoria membunuh seseorang? Petik 2. Jordan merasa sedikit bingung. Akan sangat sulit untuk menutupi sesuatu seperti itu di ibu kota.
The Handleys mengubah Victoria menjadi seorang pembunuh? Jordan mengepalkan tinjunya karena marah. Setan-setan jahat itu memang tercela. Di mana Victoria sekarang? Kantor polisi? Tanya Jordan. Brett berkata, tidak. Setelah dia membunuh pengendara sepeda motor, dia masuk ke sedan Mercedes-Benz. Saya sudah meminta anak buah saya untuk memeriksa plat nomor mobil itu. Mereka melaporkan bahwa mobil itu milik Russell Miller. Russell Miller? The latest _epi_sodes ada di situs web novel.com, free web. Jordan tidak berharap Russell terseret ke dalam masalah ini. Brett berkata, saya menerima berita bahwa Russell menggunakan koneksinya untuk membantu Victoria menyelesaikan masalah ini. Kurasa dengan kemampuannya, dia seharusnya bisa menekan masalah ini untuk saat ini. Namun, sulit untuk mengatakan apakah dia benar-benar dapat menutupinya. Lagi pula, ada terlalu banyak saksi. Lauren menimpali. Untungnya Victoria bertemu Russell di TKP dan dia membantu untuk menekan masalah ini tepat waktu. Kalau tidak, semuanya akan menjadi sangat merepotkan. Petik 2. Namun, pikiran Jordan sekarang penuh dengan pikiran yang mengganggu. Tentu saja merupakan hal yang baik bahwa Victoria bertemu Russell pada waktu itu. Namun, orang yang bersama Russell sekarang bukanlah Victoria. Suamiku, apa yang kamu pikirkan? Lauren tahu ada yang tidak beres dengan Jordan. Jordan terganggu oleh pertanyaan yang mengganggu. Siapa yang mengendalikan tubuh Victoria? Apakah itu Shaun atau istrinya? Tidak apa-apa jika itu Shaun. Dia laki-laki dan tidak akan melakukan apapun dengan Russell. Namun, jika istri Shaun yang mengendalikan Victoria dan wanita ini tidak menolak Russell, konsekuensinya adalah... Jordan tidak berani membayangkan konsekuensinya. Jordan buru-buru bertanya kepada Lauren, apakah kamu berhasil berbicara dengan Victoria barusan? Lauren mengangguk. Kami bertukar beberapa kata. Jordan bertanya, apakah dia berperilaku lebih seperti pria atau lebih seperti wanita? Intuisi seorang wanita sangat akurat, terutama untuk wanita cerdas seperti Lauren. Lauren mengingat adegan tadi dan berkata, saya pikir dia berperilaku lebih seperti seorang wanita. Cara dia memandang saya dan berbicara kepada saya cukup feminin. Gerakannya sama sekali tidak seperti pria. Brett menambahkan, saya juga berpikir bahwa orang yang memiliki Victoria adalah seorang wanita. Dia mengenakan sepatu hak tinggi pada waktu itu tetapi dia masih bisa berlari dengan sangat cepat. Jelas bahwa dia adalah wanita yang terbiasa memakai sepatu hak tinggi. Oh tidak. Mendengar pemotongan mereka, Jordan jatuh ke dalam kepanikan yang lebih dalam. Akan baik-baik saja jika itu Shaun. Shaun adalah pria straight dan mustahil baginya untuk mencium pria tua seperti Russell. Bahkan jika itu melalui tubuh Victoria, dia masih akan menganggapnya menjijikkan. Namun, jika itu adalah istri Shaun, sesuatu yang sangat buruk mungkin terjadi. Dari apa yang dipahami Jordan tentang Shaun dan istrinya, dia menyadari bahwa mereka bukan tipe pasangan yang akan puas menghabiskan seluruh hidup mereka bersama. Kalau tidak, istri Shaun tidak akan mengizinkannya untuk merawat Lotta. Karena itu, bukan tidak mungkin istri Shaun berselingkuh dengan pria lain. Selanjutnya, dia menggunakan tubuh Victoria sehingga tidak akan dianggap sebagai perselingkuhan yang sebenarnya. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Jordan sama sekali tidak bisa menerima Victoria berhubungan seks dengan Russell. Victoria adalah istri Jordan sekarang. Meski belum menggelar pernikahan secara resmi, keduanya sudah menjadi suami istri. Victoria dan Lauren adalah istri Jordan. Russell, kau anjing tua. Jika kamu berani menyentuh Victoria, aku akan mengebirimu. Jordan buru-buru mengeluarkan ponselnya dan membuka daftar kontaknya. Dia menemukan nomor Russell dan memanggilnya. Sementara itu, di villa pribadi Russell di ibu kota. Russell memandang Victoria dengan heran. Victoria, apakah kau yakin? Clara tersenyum menawan. Tentu saja. Namun, Russell masih tidak berani melakukan gerakan gegabah. Apa yang terjadi antara kamu dan Jordan? Bukan rahasia lagi bahwa Russell menginginkan Victoria. Ketika mereka bersama, Russell akan langsung menerkam Victoria sekarang. Tapi sekarang, Russell tidak berani bertindak sembarangan. Clara sedikit tidak sabar. Jordan dan aku sudah selesai. Dia bintang. Aku tidak mencintainya lagi. Sekarang, aku hanya ingin bersamamu. Ayo, biarkan aku yang menebusnya untukmu. Clara mengulurkan tangan ramping Victoria ke arah Russell. Namun, Russell mundur selangkah dan menghindari tangannya. Tidak, kami tidak bisa. Russell menghela nafas saat dia mundur. Clara sangat kesal. Kenapa tidak? Russell berkata, kamu adalah istri Jordan bersama dengan Lauren, yang merupakan putri dari Tuan Howell.
Kecuali ada pengumuman publik resmi bahwa Anda dan Jordan selesai, saya tidak berani menyentuh Anda. Clara memarahi, Russell, kamu tidak berguna. Anda bahkan tidak berani mencium wanita yang Anda sukai. Anda harus tunduk pada Jordan dan keluarga Howard. Bagaimana mungkin aku jatuh cinta pada sampah sepertimu? Apa yang salah dengan pria itu? Clara sangat kesal. Dia merasa bahwa Russell hanyalah seorang lelaki tua dan dia harus merasa terhormat bahwa dia menginginkannya sekarang. Beraninya dia menolaknya? Clara memiliki wajah dan sosok seorang dewi sekarang. Hanya masalah waktu sebelum dia menemukan dirinya seorang pria muda dan tampan. Jika bukan karena fakta bahwa tidur dengan Russell akan membuat Jordan benar-benar marah, Clara tidak akan peduli dengan pria tua seperti Russell. Russell tidak mengatakan apa-apa. Aku akan menelepon dan bertanya bagaimana perkembangan masalahmu. Dengan itu, Russell pergi ke kamar kecil untuk mencuci muka dan menenangkan diri. Apa yang terjadi dengan Victoria? Aku pikir dia tidak mencintaiku lagi. Kenapa dia tiba-tiba? Cincin. Ponsel Russell berdering. Halo. Saya Yordania. Russell, apakah kamu menyentuh Victoria? Petik 2. Hal pertama yang ditanyakan Jordan adalah apakah Russell dan Victoria melakukan kontak fisik. Russell tercengang. Bagaimana Jordan menebak bahwa sesuatu akan terjadi antara dia dan Victoria? Russell dengan cepat menyangkalnya. Aku tidak melakukannya. Dia istrimu. Kenapa aku menyentuhnya? Petik 2. Jordan tetap bertahan. Apakah kamu bersumpah? Russell membenarkan. Aku bersumpah. Tapi Victoria bertingkah sangat aneh. Dia baru saja membunuh seseorang dalam kecelakaan mobil dan tidak gugup sama sekali. Dia ada di villa saya sekarang. Datanglah kemari. Lokasi saya adalah... Jangan katakan lagi. Aku akan segera ke sana.